Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Jumat 29 Agustus 2025. Hari ini kita peringati wafatnya Santo Yohanes Pembaptis, martir. Kita semua tahu bagaimana peristiwa kematian Yohanes Pembaptis. Ia dipenjara berhubungan dengan peristiwa Herodias, yakni ketika Herodes memperistri saudaranya, yakni Herodias. Karena ditegur, maka Herodias menaruh dendam benci kepada Yohanes Pembaptis. Sedangkan Herodes meskipun juga sakit hati, tetapi ketika mendengar pewartaan Yohanes, hatinya terombang-ambing dan juga kadang-kadang senang. Maka Yohanes dimasukkan ke dalam penjara, dan ketika sang putri menari di hadapan para tamu ketika Herodes ulang tahun, hati Herodes sangat senang termasuk tamu-tamunya. Maka ia bersumpah akan memberikan apapun juga kepada istrinya, sekalipun separuh dari kerajaannya. Anaknya bertanya kepada ibunya Herodias, "Apa yang harus kuminta?" Herodias sangat senang, kesempatan balas dendam pun tiba. Ia meminta agar sang putri meminta kepada ayahnya kepala Yohanes di atas sebuah talam. Ketika mendengar permintaan sang putri, Herodes amat sedih. Namun karena sumpah, karena demi namanya di hadapan para tamu, ia pun akhirnya memerintahkan agar seorang pengawal mengambil kepala Yohanes di atas sebuah talam. Maka Yohanes pun dipenggal kepalanya dan diberikan kepada Herodes. Herodes memberikan kepada putrinya, dan putrinya memberikan kepada sang ibu. Maka lunaslah balas dendam Herodias. Kita mengenangkan kemartiran Yohanes Pembaptis yang membawa kebenaran meskipun harus menumpahkan darah. Ia tidak akan mundur. Sabda Tuhan hari ini dari bacaan yang pertama, surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, menegaskan bagaimana orang-orang Tesalonika harus menjauhi bentuk-bentuk percabulan, hidup kejahatan, hidup mengandalkan kekuatan sendiri, hidup yang jauh dari Allah, karena mereka telah ditebus oleh Yesus lewat wafatnya. Maka Paulus mengajak agar umat di Tesalonika benar-benar menunjukkan kualitas sebagai anak-anak Allah. Harus meninggalkan cara lama dan mengenakan pakaian baru, hidup baru,
manusia baru. Tidak gila kehormatan, tetapi hendaklah mencari kekudusan, meninggalkan hawa nafsu, agar akhirnya kalian, yakni orang-orang Tesalonika, beroleh keselamatan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan untuk melakukan apa yang kudus di hadapan Allah. Sabda Tuhan dari Injil kita ambil dari bacaan harian, bukan rumus khusus yang berbicara gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Mereka sama-sama menyongsong sang pengantin, tetapi yang 5 bijaksana, yang 5 bodoh. Akhirnya yang bijaksana boleh masuk ke dalam ruangan pesta. Saudara-saudaraku terkasih, nasihat Santo Paulus kepada umat di Tesalonika juga menjadi nasihat kepada kita, agar kita hidup sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan bukan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Cirinya adalah hidup baik di hadapan Allah, meninggalkan hawa nafsu, kedagingan, duniawi, dan mengenakan senjata Allah, perlengkapan Allah, yakni cinta kasih, agar akhirnya kita benar-benar bijaksana, seperti perempuan-perempuan yang menyongsong mempelai laki-laki yang bijaksana boleh masuk dalam kerajaan surga, pesta abadi. Yang tidak bijaksana tetap di luar. Maka orang yang bijaksana seperti orang-orang yang diharapkan oleh Paulus, orang-orang Tesalonika, mengenakan pakaian baru, cara hidup baru, karena mereka telah ditebus oleh Allah. Maka hendaknya mereka benar-benar berlaku bijaksana, tidak boleh mengandekan, tetapi harus memikirkan apapun yang akan terjadi. Pengantin dikatakan datang pada malam hari, tidak tahu kapan datangnya. Bisa jadi sore, bisa jadi malam, bisa di tengah malam, atau mungkin pagi-pagi buta. Maka orang harus sudah berpikir untuk mempersiapkan diri kapanpun juga. Bijaksana berarti memikirkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Dan mereka yang memikirkan itu akan boleh mengalami keselamatan. Oleh karena itu mari kita bijaksana, memilih yang terbaik meskipun banyak tantangan, banyak kesulitan seperti yang dialami Yohanes Pembaptis, yang berani menyuarakan kebenaran meskipun tantangan menghadang. Tidak seperti Herodes yang pelin-pelan, oportunis, mencari yang mengenakan, dan tidak seperti Herodias, pendendam. Kita bersyukur atas orang kudus ini dan merahmat Tuhan
agar kita diberi kemampuan untuk hidup baru seperti orang-orang Tesalonika dan juga seperti Yohanes Pembaptis yang berani menyuarakan kebenaran sekalipun terancam kehidupannya. Semoga kita semakin bijaksana di tengah dunia ini agar tidak mencari kebahagiaan duniawi, tetapi mencari kebahagiaan surgawi yang membawa kita menuju kepada keselamatan yang kekal. Semoga kita mampu menjadi Yohanes-Yohanes masa kini yang berani menyuarakan kebenaran meskipun mendapat tantangan, kesulitan, dan bahkan kematian. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu dan atas orang kudus-Mu, Yohanes Pembaptis sang martir yang rela mengorbankan diri demi kebenaran. Mampukan kami untuk hidup seperti Yohanes Pembaptis yang menyuarakan kebenaran meskipun tantangan, hambatan, bahkan kehidupan terpaksa dimatikan. Namun ia tidak mundur demi kebenaran. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang karena tantangan dunia. Semoga tetap Kau jaga kami, agar akhirnya dalam situasi apapun iman kami tetap kokoh, berdiri, kuat, tangguh, mendalam. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu usahanya agar mendapatkan rezeki yang cukup. Biarlah mereka senantiasa mengalami kasih sayang-Mu. Untuk itu, berkati kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya undang, saya ajak, saya ingatkan untuk memiliki pola hidup yang sehat dengan melakukan protokol kesehatan agar kita sehat, semua sehat, terbebas dari segala mara bahaya. Terima kasih atas perasa panjenengan dalam usaha gereja mewartakan kerajaan Allah lewat doa-doa, lewat pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian waktu, pemberian dana yang sungguh semakin membuat gereja lebih luas mewartakan kerajaan Allah. Kepada ketua-ketua lingkungan, ketua-ketua wilayah, ketua-ketua paguyuban, timpel-timpel, kabit-kabit, DPPH, prodiakon, saya ucapkan terima kasih atas peran serta panjenengan dalam gereja, sehingga gereja kita semakin katolik dan apostolik. Semoga kita benar-benar mampu menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Saya ingatkan tanggal 8 September hari Senin jam 6 sore kita akan mengadakan
ikhlas syukur ulang tahun gereja kita, ulang tahun paroki kita, ulang tahun kita bersama. Saya undang umat untuk hadir dalam perayaan itu, sekaligus mensyukuri rahmat Tuhan. Semoga gereja kita tetap kokoh berdiri di tengah-tengah dunia ini. Saya undang umat untuk ambil bagian dalam pemilihan di PPH dengan mengusulkan orang-orang yang dianggap cakap dan layak untuk melayani. Salurkan lewat ketua lingkungan aspirasi penjenengan agar semakin banyak orang yang ditawarkan, semakin mudah kita memilih tokoh-tokoh yang akan melayani kita. Akhirnya saya mengucap selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.